Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Di sini aku mau menjelaskan mengenai apa itu polygon clipping. Ini seperti yang sudah aku jelasin kemarin, ini kayak line clipping, cuma ini bentuknya sekarang adalah polygon. Nah, polygon di sini aku nanti bentuknya eh, segi empat. Kalau yang kemarin hanya garis, nah di sini aku bakal bikin segi empat. Nah, polygon clipping ini tuh nanti outputnya tuh adalah hasil polygon yang dipotong mengikuti batas window clipping. Jadi, bagian polygon yang berada di luar window akan dihilangkan. Sedangkan bagian yang berada di dalam window tetap ditampilkan. Ini ya, contoh outputnya tuh nanti, misal aku bikin kotak. Nah, ini merahnya ini aku sebenarnya eh, polygon empatnya ini yang merah itu aku bikinnya melebihi batas gitu teman-teman. Coba kita lihat ya, kita gedein yang kuningnya. Nah, dia jadi besar toh. Tapi yang ditampilkan adalah yang di kotak kuningnya ini aja. Gitu. Cuma kalau yang kemarin garis, di sini tuh kita pakainya polygon. Seperti itu. Nih. Sebenarnya ini di luar kotak kuningnya nih masih ada ini apa namanya? Nah, poligonnya cuma memang ya ditampilkan sesuai dengan batas kotak kuningnya. Seperti itu, teman-teman. Kita langsung aja bahas kodenya. Nah, di sini aku pakai include windows.h. Ini tuh untuk library bawaan Windows. Digunakan agar OpenGL dapat berjalan di sistem Windows-nya. Oke, selanjutnya di sini aku pakai include gl.h. Itu library utama OpenGL. Isinya tuh fungsi dasar render, rendering seperti GL Begin, GLN, GL Vertex, GL Color, GL Clear. Terus ini ada include Glut.data. Glut.data itu library Glut. Kegunaannya tuh untuk membuat window, menangani mouse, menangani keyboard, mengatur loop program OpenGL. Karena tadi waktu kita membuat polygon sama batasnya itu tuh kita menggunakan mouse ya. Terus di sini ada include algoritma. Algoritma ini library untuk fungsi min dan max. Dipakai saat menentukan xmin, xmax, ymin, ymax. Selanjutnya aku juga include yang terakhir ini adalah vector. Include vector ini digunakan untuk menyimpan banyak polygon secara dinamis. Di sini ada variable global using namespace std. Ini gunanya tuh agar tidak perlu menulis std berulang kali. Nah, di sini juga ada variabel global untuk screen height sama screen width. Itu untuk height-nya 600, width-nya 800. Terus ada variabel global juga untuk xmin, ymin, xmax, dan ymax. Ini adalah koordinat batas clipping window-nya nanti. Terus ymin itu batas kanan. Sorry, xmax itu batas kanan, xmin itu batas kiri, ymin itu batas bawah, dan ymax itu batas atas. Nanti ini digunakan untuk nentuin area perpotongan poligonnya. Lalu di sini juga ada hash windows sama dengan false. Ini tuh penandaan apakah clipping window sudah dibuat atau belum. False itu belum ada window clippingnya. Terus kalau true berarti nanti sudah ada window clippingnya. Seperti itu. Di sini ada struct my polygon. Ini tuh untuk nyimpen data poligonnya. Poligon di sini tuh sebenarnya rectangle sederhana. Titik awal
X0, Y0. Terus titik akhirnya X1 sama Y1. Lalu di sini ada vektor my polygon itu untuk nyimpen banyak poligon. Kenapa di sini pakainya vektor? Karena karena jumlah poligon itu tidak diketahui. User tuh bisa nambah poligon terus-menerus. Tadi ini ya temen yang kotak merahnya kan ini kita bisa buat berkali-kali. Nah, itu. Lalu di sini ada ball flag kotak sama dengan true. Itu tuh penanda proses pembuatan clipping window-nya. Kalau true berarti klik pertama, kalau false nanti berarti udah klik kedua. Digunakan agar titik atau segi empatnya itu dibuat dari klik, dua klik mouse, sorry. Oke, terus ada ball flag polygon sama dengan true. Itu penanda proses pembuatan poligon. Konsepnya sama, klik pertama itu titik awal, klik kedua sama dengan titik akhir. Terus int temp x sama temp y ini untuk nyimpan koordinat sementara. Digunakannya untuk nyimpan titik pertama mouse-nya. Terus kita bakal bahas di sini. Jadi type def int outcode ini digunakan untuk nyimpen posisi titik terhadap clipping window-nya nanti. Terus const int inside sama dengan 0, ini titik berada di dalam window. Terus kalau const in bottom sama dengan 1, itu titik di bawah. Terus int right itu titik di kanan, int top itu titik di atas, dan int left ini berarti titik di kiri. Selanjutnya kita ke main-nya dulu atau fungsi utamanya. Oke, di sini aku inisialisasi dulu pertama kali. Lalu ngatur ukuran window-nya. Ini pakai variabel global tadi yang udah aku tentukan. Terus ini memberi nama si window-nya. Glut ortonya ini itu tuh membuat sistem koordinat dua dimensi. Kiri sama dengan 0, kanan sama dengan screen width, bawahnya sama dengan 0, terus atasnya tuh screen height. Oke. Lalu di sini aku daftarin fungsi display, fungsi mouse, sama ada glut main loop. Ini loop agar si fungsi mainnya itu berjalan terus secara terus-menerus sampai si window-nya ditutup. Terus ini kembalikan return 0. Terus di sini fungsinya ada draw react file. Oke. Terus ada fungsi draw polygon. Ada fungsi outcode komputer outcode, ada clip polygon, sama ada my display. Terus yang terakhir ada my mouse. Oke, di draw react field ini itu tuh fungsinya untuk gambar rectangle clipping window-nya. Yang pertama di sini aku kasih warnanya kuning.
karena rednya 1, greennya 1, bluenya 0. Terus di sini aku bikin quotes atau segi 4. Ada 4 koordinat di sini. 4 titik, maaf, 4 titik. Koordinatnya X dan Y, berarti 2 dimensi. Terus ini nutup si GL quads-nya ini, GL begin quads. Lalu di sini ada draw polygon. Ini untuk fungsi menggambar poligonnya. Di sini kasih warna merah karena rednya 1, greennya 0, bluenya 0. Terus kita di sini mulai menggambar si poligonnya dengan 4 titik. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada X dan Y, berarti 2 dimensi, koordinat X dan Y. Ini terus GLN ini untuk nutup GL beginnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai outcode compute outcode compute outcode. Ini untuk nentuin posisi si titiknya nanti. Outcode code sama dengan inside ini awalnya dianggap di dalam. If X, jika X lebih kecil dari X min, berarti titiknya itu nanti di kiri, left. Jika X lebih besar dari X max, maka titiknya nanti di right. Jika Y lebih kecil dari Y min, maka nanti titiknya di bottom atau di bawah. Jika Y lebih besar dari Y max, maka titiknya nanti di atas. Terus return si kodenya ini. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi clip polygon. Clip polygon ini untuk clipping polygonnya nanti. Di sini ada outcode 0 sama dengan compute outcode X0, Y0. Ini untuk posisi titik pertama. Terus yang baris kedua ini untuk posisi titik keduanya. Nah, di sini eh, jika kedua titik ini inside, polygon tuh diterima. Oke. Terus jika eh, kedua titik berada di sisi luar yang sama, maka poligon ditolak. Terus di sini ada else lagi. Di sini titik double XY ini nanti buat titik hasil clippingnya. Terus baris outcode ini untuk milih titik yang berada di luar. Terus if yang ini untuk mencari titik potong bagian atas. Untuk else if ini yang bawah ini, else if outcode and bottom, ini untuk mencari titik potong bagian bawah. Yang ini top berarti atas. Yang ini bawah. Terus ini untuk mencari titik potong kanan dan else ini berarti mencari titik potong di kiri. Terus di sini if code out sama dengan out code 0 itu eh nanti si X0 sampai dengan INTX maksudnya mengganti titik luar menjadi titik hasil clippingnya nanti. Terus outcode 0 sama dengan compute outcode X0 Y0. Ini hitung ulang posisi titiknya.
Oke, ini sama aja kayak yang if ini. Hitung ulang posisi titik. Terus kita langsung ke my display. Display di sini itu yang pertama ada GL clear itu untuk bersihkan layar. If jika has window, jika clipping window sudah ada, maka gambar clipping window. Jadi maka gambar akan dibuat. Gambar clipping window-nya akan dibuat. Terus ini kita ngelakuin loop semua poligonnya. Terus ini jika ada clipping window dan poligon lolos clipping, maka poligonnya digambar. Else if jika belum, poligon langsung digambar. GL Flash itu menampilkan hasil render ke layar. Ingat ya teman-teman, karena oh, di sini nggak ada. Berarti kalau nggak double, di sininya harus flash. Oke. Terus lanjut ke input mouse. Di sini if state sama dengan cooldown, jika mouse ditekan, ini itu koordinat mouse glued. Titik 0,0 tuh di kiri atas, titik 0,0 tuh di kiri bawah. Maka perlu dibalik. Ini. Terus jika button right itu berarti right itu kanan. Ditekan, klik kanan untuk clipping window. Ini kita simpan titik pertamanya nanti. Terus xmin min tem x, x, terus xmax sama dengan max tem x, x. Ini tuh untuk menentukan batas kiri dan kanan. Ymin sama dengan min tem y, real y. Ymax sama dengan max tem y, real y. Ini itu untuk menentukan batas bawah dan atas. Ini kiri dan kanan, ini atas dan bawah. Bawah dan atas. Has window sama dengan true. Maksudnya tuh clipping window aktif. Flag kotak sama dengan true. Ini reset klik. Terus ini refresh layar. Jika button kiri, klik kiri, ditekan, simpan titik pertamanya. Lalu, else, polygon pushback, tem x, tem y, x, real y, ini tuh simpan polygon ke vektor, terus dia ngelakuin si reset kliknya, terus refresh layar, klik terus redisplay. Untuk clipping polygon seperti itu teman-teman. Mungkin dari saya itu penjelasannya. Sekian dan terima kasih.